Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bu Wahyu di Matematika Wajib kelas 11. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab 6 yaitu limit fungsi. Kita sudah belajar tentang kompetensi dasarnya, intinya, kemudian definisi, substitusi hasil normal juga sudah, substitusi hasil 0/0 untuk pemfaktoran juga sudah. Sekarang kita masuk ke substitusi hasil 0/0 untuk perkalian sekawan. Seperti apakah itu? Mari kita ke sono. Iya, ini dia. Substitusi hasil 0/0. Yang pertama ya adalah pemfaktoran. Begini. Ketika kita memiliki soal limit fungsi, maka langkah pertama kita adalah kita substitusikan terlebih dahulu kan. Nah, ketika hasilnya 0/0 itu kan tidak boleh kan, karena tidak terdefinisi. Nah, ketika bentuknya adalah polinom atau perpangkatan, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara memfaktorkan. Nah, sementara untuk apakah perkalian sekawan? Perkalian sekawan itu bila mana setelah kita substitusi dan hasilnya 0/0, maka kita bisa melakukan perkalian sekawan untuk bentuk akar kompleks gitu. Ya, seperti apakah itu bentuk akar kompleks? Mari kita ke sana juga. Nah, ini dia. Misalnya kita punya soal, carilah nilai dari limit x mendekati 2 untuk fungsi 2x kuadrat min 8 per akar x kuadrat plus 5 min 3. Itu berapa nilainya? Nah, langkah pertama kita setiap kita memiliki soal limit, maka adalah kita substitusi terlebih dahulu. Ya, dengan apa? Dengan nilai x-nya. Di sini x-nya adalah 2. Maka kita tinggal masukkan x-nya ke sini 2. Ya, jadi 2 kali 2 kuadrat dikurang 8, 2 kali 4 dikurang 8, 8 kurang 8 sama dengan 0 yang atas. Kemudian yang bawah, akar x kuadrat tambah 5 min 3, x-nya kita ganti dengan 2, jadi 2 kuadrat 4, ya, tambah 5, 9, 9 di akar adalah 3, 3 dikurang 3 adalah 0. Nah, 0/0 ini tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena tidak terdefinisi, ini gaje, ya, tidak jelas. Maka kita harus menggunakan intuisi kita untuk menyelesaikan masalah ini biar ada nilainya. Seperti apakah itu? Langkah selanjutnya adalah kita bawa limit ini tadi soalnya ke dalam bentuk perkalian atau kita kalikan dengan 1. Kenapa dikalikan dengan 1? Karena berapapun bila mana dikalikan dengan 1, maka si dia itu sendiri, si berapapun itu sendiri, nggak ngefek sebenarnya angka 1 ini. Cuma ini adalah salah satu trik kita untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Nah, 1 itu kita bawa ke dalam bentuk per. Biar nilainya sama dengan 1, maka atas harus sama dengan bawah. Ya, kalau kita punya 3 bagi 3 sama dengan kan 1. Punya 3 permen dibagikan kepada 3 anak, maka otomatis setiap anak dapatnya 1 permen, kan gitu. Nah, ini juga begitu. Atas harus sama dengan bawah. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kok harus begini bentuknya? Nah, ini dia yang dimaksud dengan perkalian sekawan. Perhatikan di sini. Ketika kita memiliki soal yang bentuknya akar-akar begini, maka kita bawa ke dalam bentuk perkalian sekawan kan. Nah, perkalian sekawan itu adalah, nih perhatikan, operasi hitungnya yang ada di luar akar itu minus. Maka kita cari lawannya itu apa? Kalau minus atau pengurangan, maka lawannya adalah penjumlahan, maka ini plus. Ya, yang atas harus sama dengan bawah, maka otomatis yang atas, ya, yang atas tinggal copy paste dari yang bawah, udah tinggal ini copy paste gitu aja. Nah, perhatikan juga di bawahnya akar itu operasi hitungnya itu tidak ada perubahan. Ya, yang tadinya plus tetap plus. Yang berubah itu hanya yang ada di luar akar nih. Yang tadinya min jadi plus. Kalau di sini plus, otomatis di sini jadi min, begitu. Nah, lanjut. Yang atas, ya, karena di sini nih bukan akar ya, udah tinggal kita tulis aja seperti biasa. Cuma jangan lupa di sini ditambahin dalam kurung. Kenapa? Karena
bila tidak ada dalam kurungnya, misal di sini tidak ada dalam kurungnya, maka si ini hanya miliknya angka minus 8. Tapi kalau semuanya dikurung begini, ya, maka yang ada di dalam kurung yang ini milik bersama, milik semuanya. Gitu. Udah biarkan aja, tulis biasa aja, samain aja dengan yang atasnya udah. Nah, yang kita operasikan adalah yang bawah. Akar X kuadrat tambah 5 kali akar X kuadrat tambah 5. Perhatikan, akar kali akar ketika dalemannya sama, tuh ya, maka hasilnya adalah daleman itu sendiri. Sama dengan kalau kita punya soal akar 9 kali akar 9. Akar 9 itu kan 3. 3 berarti itu akar 9 kali akar 9 sama dengan 3 kali 3, ya. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, maka akar 9 kali akar 9, dalemannya kan 9. Akar kali akar, dalemannya itu sama-sama 9, maka hasilnya sama dengan 9. Ya, itu gampangnya. Sengaja Bu Ayu tidak tulis di sini biar kalian mengulang kembali memori kamu ketika kalian sedang masih SMP, ya. Udah, lanjut. Nah, udah, ini ketemu ya nih, daleman itu sendiri. Kemudian gantian, akar kali plus 3, maka hasilnya adalah plus 3 akar. Nah, sekarang gantian, min 3 kali akar, maka hasilnya adalah min 3 akar. Min 3 kali plus 3 hasilnya adalah min 3 kuadrat, atau langsung boleh min 9 nih di sini nih. Nah, gitu ya. Lanjut. Yang ini perhatikan. Nah, ini sama ini nih. Yang di sini plus, yang di sini min. Artinya apa? Itu saling meniadakan atau sama dengan 0. Makanya di sini udah tidak lagi muncul. Ya kan? Tidak lagi muncul tuh. Tinggal yang ini X kuadrat plus 5 dikurang 9. Nih, dikurang 9 nih. Nah, ini. Ya, tinggal kita buka kurungnya, tinggal kita buka, ya, jadinya seperti ini. Nanti hasilnya ini tetap kita tulis aja seperti biasa. Di sini X kuadrat plus 5 dikurang 9 kan min 4. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, ini dia. Ya. Yang atas tetap kan tuh, nggak ada perubahan. Kemudian perhatikan, yang atas dengan yang bawah kita paksakan ada yang sama. Kita paksakan, jadi kita otrek-otrek, kita bikin supaya ada yang sama. Nah, caranya ternyata ini dia. Yang bawah dengan yang atas kan lebih simpel yang bawah. Kita jadikan yang bawah itu sebagai acuan yang atas, untuk yang atas. Nah, yang ini nih, kita bikin, kita paksakan, yang atas itu ada X kuadrat min 4-nya juga. Nah, ini. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan agar nilainya sama. X kuadrat kali berapa biar sama dengan 2X kuadrat? Ternyata kali 2. Min 4 kali berapa biar sama dengan min 8? Ternyata kali 2. Nah, maka ini sebenarnya merupakan kelipatan dari yang ini. Ya. Tuh. Ya kan? Maka yang ini tinggal dicoret-coret, hasilnya adalah 1. 2 kali 1 kali yang ada di dalam kurung yang ini. Udah. Set. Ketemu. Kalau sudah seperti ini tidak ada lagi yang bisa kita coret-coret, ya. Itu maka tinggal kita substitusikan nilai X-nya ke dalam persamaan tersebut. X-nya kita ganti dengan 2. Terus begitu. Nah, ya, sampai kemudian ketemunya adalah yang di dalam kurung itu menjadi 6. 2 kali 6 ketemunya adalah 12. Nah, sekarang Bu Ayu punya soal yang lebih menantang lagi untuk kita selesaikan. Nah, ini dia nomor 2. Carilah nilai dari limit X mendekati 1 untuk akar, ya, untuk fungsi akar 3 min X dikurang akar X plus 1 per akar 5X min 1 min akar X plus 3. Itu berapa nilainya? Langkah pertama kita setiap kita memiliki soal limit adalah kita substitusikan terlebih dahulu. Dan ternyata setelah kita substitusikan hasilnya adalah 0/0, maka itu tidak boleh, ya, karena itu memang tidak terdefinisi, gajek kalau bahasa kita mah. Nah, karena yang akar itu ada di atas dan di bawah atau di pembilang dan penyebut, maka dikalikannya 1 itu ada 2.
ya, dikali 1 maksudnya apa? Kita urusin dulu atas ya, atau penyebutnya dulu atau pembilangnya dulu kita urusin, kita bikinkan perkalian sekawannya. Di sini minus, di sini jadi plus. Atas sama dengan bawah. Next, yang penyebut kita bikinkan perkalian sekawanannya. Nah, ini yang tadi yang min jadi plus. Bawah sama dengan atas agar sama dengan 1 gitu. Udah sama dengan yang tadi, dikalikan telaten gitu. Kalikannya dengan sekawanannya. Nih, yang ini ya, perkalian sekawanannya dengan yang ini. Yang aneh ya, kalau bahasanya Bu Wahyu, yang aneh itu biarin aja, tulis aja seperti biasa. Demikian juga yang ini. Ini kalikan dengan sekawanannya. Nah, ini kita kotrek gitu ya. Sementara yang aneh kita pisahkan, taruh di sini. Begitu ya, biarin aja. Nah, caranya seperti itu, sama gitu ya dengan yang tadi nomor 1 dan seterusnya. Ini masih ada seterusnya ya. Caranya nggak jauh beda, persis aja dengan cara nomor 1 ya. Demikian yang bisa Bu Ayu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua untuk menguji nyali kalian. Apakah kalian bisa memahami apa yang Bu Ayu sampaikan hari ini? Silakan kalian kerjakan soal-soal di Google Classroom yang sudah Bu Ayu sediakan untuk kalian ya. Insya Allah kita minggu depan akan bertemu lagi ya dengan materi yang lebih seru lagi, lebih asik lagi, yaitu L'Hôpital Sederhana. Demikian yang bisa Bu Ayu sampaikan. Mohon maaf. Salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.